teman-teman, perkenalkan nama saya Kristianto Teberi Dersari Lete. Di sini saya dan teman-teman mau mempresentasikan hasil final project kami mengenai program struktur. Di sini kami memilih judul project yaitu program absensi mahasiswa. Ini anggota kelompok kami ada 4 orang. Jadi kami memilih judul program ini karena program ini dirancang untuk memberikan solusi sederhana namun efektif dalam mengelola data presensi mahasiswa. Tujuan utama dari program ini adalah mempermudah pencatatan presensi, yaitu memberikan alat bantu bagi dosen atau pengajar untuk mencatat kehadiran mahasiswa secara efisien dan akurat. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan manual, di mana menghindari kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan presensi manual dengan menyediakan metode yang lebih sistematis. Yang ketiga, menyediakan rekapitulasi yang mudah diakses. Ini teknik program yang kami masukkan ke dalam program kami, yaitu teknik array, teknik fungsi, teknik perulangan, dan teknik percabangan. Yang pertama, teknik array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe data yang sama secara berurutan. Ini array yang kami masukkan ke dalam program. Nah, di mana keterangannya daftar mahasiswa adalah array struktur mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan informasi nama, name, presensi, dan keterangan setiap mahasiswa. Terus kedua yang ini bagian jumlah mahasiswa yang digunakan untuk melacak jumlah mahasiswa yang saat ini terdaftar dalam array. Yang kedua, teknik fungsi. Teknik fungsi merupakan blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil dari berbagai program latihan. Yang pertama yaitu fungsi tambah mahasiswa. Ini yang kami masukkan ke dalam program void tambah mahasiswa. Yang kedua, fungsi presensi mahasiswa. Ini programnya void presensi mahasiswa sama program lainnya. Nah, fungsi tampilan presensi ini bertanggung jawab untuk menampilkan semua data presensi mahasiswa yang telah dimasukkan. Yang ketiga, fungsi tampilan mahasiswa. Ini programnya kodenya void tampilan presensi. Ini nanti ada lengkapnya di program. Fungsi tampilan mahasiswa ini digunakan untuk menampilkan semua hasil presensi mahasiswa, yang dimana fungsi ini mencetak header tabel dan kemudian iterasi melalui array daftar mahasiswa untuk menampilkan setiap data mahasiswa dalam format tabel. Dan berikut teknik perulangan. Perulangan atau looping merupakan salah satu konsep fundamental dalam pemrograman C++. Perulangan memungkinkan Anda untuk mengeksekusi blok kode berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Dalam program kami ada beberapa teknik perulangan, yaitu tambah mahasiswa. Ini contoh programnya yang ada dalam program kami nanti. Pada bagian ini, perulangan for digunakan untuk menampilkan setiap data mahasiswa dari array daftar mahasiswa. Perulangan ini juga dimulai dari indeks 0 hingga jumlah mahasiswa sampai 1. Yang kedua, teknik perulangan yaitu inisialisasi data mahasiswa. Ini programnya. Pada bagian ini, meskipun tidak ada perulangan eksplisit, fungsi ini memperlihatkan bagaimana data mahasiswa diinisialisasi ke dalam array. Berikutnya, teknik percabangan. Teknik percabangan dalam C++ memungkinkan Anda untuk mengontrol aliran program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam program ini ada beberapa teknik percabangan juga, yaitu memeriksa batas maksimal mahasiswa. Ini programnya atau kodenya untuk memeriksa batas maksimal mahasiswa. Nah, di bagian ini menggunakan pernyataan if untuk memeriksa adalah jumlah mahasiswa sudah mencapai batas maksimum atau max mahasiswa. Yang kedua, teknik percabangan dalam program ini yaitu pilihan presensi mahasiswa. Ini kode pilihan presensi mahasiswanya. Nah, ini berfungsi untuk pernyataan if, else,
if, else digunakan untuk menentukan apakah mahasiswa masuk atau tidak masuk. Jika pengguna memilih satu, status presisi diubah menjadi masuk. Jika tidak, maka presisinya tidak masuk. Yang ketiga, teknik pencabangannya itu menampilkan menu dan memproses pilihan pengguna. Ini kodenya untuk menampilkan menunya. Nah, ini berfungsi untuk pernyataan switch digunakan untuk memproses pilihan menu yang dipilih oleh pengguna. Nama saya Dr. Nuha dengan NIM 2312-972 akan melanjutkan presentasi dari Bu Mas Tio tentang program absensi mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan bagian flowchart-nya, gambaran algoritma yang berupa flowchart. Baik, dalam flowchart sendiri itu kita mulai dengan start, lalu deklarasi variabel. Di sini kita memakai string, kita memakai nama, NIM, esensi, keterangan dengan tipe data string, lalu data mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perulangan while dengan input. Selama input tidak sama dengan 4, maka akan terjadi perulangan. Di sini adalah algoritma bagian menu dalam program. Jika while itu tidak lebih dari 4, tidak sama dengan 4, maka pilih 1. Jika pilih 1 ya, maka akan masuk ke menu tambah mahasiswa, tambah data mahasiswa. Setelah itu input nama akan muncul input nama dan NIM. Nah, setelah itu akan kembali ke, jika sudah selesai akan kembali ke perulangan while tadi yang selama input tidak sama dengan 4. Jika tidak pilih 1, maka pilih 2. Jika pilih 2, maka jika iya, presensi itu masuk pada menu presensi. Selama dalam menu presensi itu jika selama i kurang dari jumlah data mahasiswa, kurang dari jumlah data mahasiswa yang telah diinput atau yang sudah tersedia, maka akan terjadi perulangan. Jika ya, jika i jumlah data itu lebih kecil sama dengan dari data mahasiswa, maka pilih 1. Pilih 1 itu nanti dalam program itu berarti masuk ya. Kalau masuk, maka pilih 1. Jika masuk atau pilih 1, maka nanti akan langsung kembali ke perulangan ini. Selanjutnya, jika tidak atau pilih menu 2, maka akan, jika tidak masuk, maka pilih menu 2, itu akan muncul untuk input memasukkan keterangan. Nah, setelah ini maka akan mengulang lagi perulangan ini sampai jumlah data mahasiswa habis. Setelah itu jika sudah habis, maka kembali ke perulangan ini. Nah, kembali lagi ke sini. Jika pilihan tadi tidak pilih 2, maka pilih 3. Dalam pilih 3 ini adalah menu menampilkan data presensi. Nah, di sini hanya akan menampilkan semua data mahasiswa dari ini semua dan keterangan hadir dan tidaknya. Setelah itu langsung kembali ke menu utama. Nah, jika input itu 4 atau dalam menu program itu 4 itu keluar, maka akan keluar dari program dan akhirnya selesai. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Sergio Septa de Masmur, NIM 3122933. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan codingannya. Jadi yang pertama ini kami menggunakan teknik array, yang dimana mulai dari cons sampai ke jumlah mahasiswa.
Jadi mana array ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan jumlah mahasiswa dan juga menyimpan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Jadi yang kedua itu kami menggunakan teknik fungsi, dari mana menggunakan void tambah mahasiswa, presensi mahasiswa, dan tampil presensi. Jadi mana tambah mahasiswa ini untuk menampilkan melakukan tambah mahasiswa, yang dimana dalamnya masukkan nama mahasiswa, NIM. Yang kedua itu presensi, yang di sini untuk menampilkan presensi secara keseluruhan mahasiswa yang terdaftar. Yang berikutnya itu void tampil presensi, yang dimana ini menampilkan nama-nama, NIM, dan presensi beserta keterangan dari mahasiswa yang melakukan presensi. Yang berikutnya kami menggunakan teknik perulangan. Yang dimana teknik perulangan kami menggunakan for. Jadi kami di sini menggunakan teknik perulangan for, di mana mahasiswa melakukan presensi dengan memasukkan nama, NIM, dan terdapat pilihan itu mahasiswa masuk atau tidak. Ini presensi mahasiswa. Yang berikutnya itu kami menggunakan do while, yang dimana do while ini terdapat pilihan menu mulai dari tambah mahasiswa, presensi mahasiswa, dan tampil semua hasil presensi dan juga keluar. Berikutnya kami menggunakan teknik percabangan mulai dari if dan switch case. Yang bernama if else ini terdapat mahasiswa melakukan presensi, memasukkan NIM, apakah mahasiswa ini masuk maka pilih 1, jika tidak maka pilih 2. Dan jika pilih 2 terdapat akan memunculkan keterangan mahasiswa ini memilih masuk atau tidak. Yang berikutnya itu switch case, yang dimana mahasiswa akan memilih melakukan tambah mahasiswa atau presensi mahasiswa, atau menampilkan presensi mahasiswa, atau memilih keluar dari program tersebut. Ini saya sudah menjelaskan semua kode programnya. Selanjutnya kita akan melakukan running programnya. Ini output dari program presensi mahasiswa tadi. Jadi di sini saya akan memilih salah satu dari 4 poin yang di atas. Jika pilih tambah mahasiswa, maka akan pilih 1, habis itu enter, masukkan nama, NIM juga, mahasiswa ini sudah ditambahkan. Nah, jika mahasiswa ini sudah berhasil ditambahkan, maka mahasiswa ini bisa melihat presensi yang sudah ditambahkan. Maka kita akan pilih menu 2. Nah, ini nama Ulin ini tadi sudah terdaftar di codingan tersebut. Nah, sini kita akan memilih apakah Ulin ini masuk atau tidak masuk. Jika kita mengetahui Ulin ini masuk, maka klik atau tekan tombol 1. Habis itu Ersan juga ada namanya, dan coding NIM-nya juga ada di codingan. Jika Ersan ada atau tidak ada, kita pilih salah satu antara 1 atau nomor 2. Misal kita pilih nomor 2, enter, masukkan keterangan Ersan jika tidak masuk. Misalnya sakit, enter, sakit. Nah, ada juga ini sudah ditambahkan dalam kode program tadi. Nah, kita wajib untuk memilih salah satu dari 2 ini. Jika masuk, maka pilih nomor 1, enter. Nah, begitupun juga Tio juga ini sudah ada namanya di dalam program tadi. Nah, jika Tio ini masuk, maka klik 1, atau jika tidak masuk, klik 2. Misalnya Tio ini tidak masuk. Nah, enter. Masukkan keterangan Tio ini tidak masuk, misalnya sakit, enter. Nah,
Jadi keterangan dari presensi ini, semua keterangan dari mahasiswa yang melakukan presensi ini sudah selesai. Nah, jika kita ingin menampilkan semua hasil presensi, maka klik nomor 3, enter. Nah, sini terdapat menu-menu mulai dari siswa dari nomor 1 sampai dengan nomor 4, dari Ulin, Irsan, Ade, dan Tio, dan beserta dengan keterangannya masing-masing. Nah, jika sudah semua, maka kita akan pilih nomor 4 jika kita ingin keluar dari program. Maka kita otomatis keluar dari program. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian dan terima kasih.